Bayangkan sebuah lukisan yang perlahan berubah saat kau tidak melihatnya. Pintunya terbuka sendiri, meski belum pernah dilukis seperti itu. Dan dari balik celahnya, ada mata yang menatap balik ke arahmu. Di sebuah apartemen tua di pinggiran Jakarta, aroma minyak cat menyesakkan udara. Di dalam ruangan sempit yang dipenuhi kanvas, kuas, dan botol-botol tumpah, seorang pria berdiri terpaku di depan lukisan yang belum selesai. Tangannya gemetar, kuasnya menggantung di udara, seakan ragu untuk menyentuh permukaan kain itu lagi. Namanya Arsya Raditya, usianya 36 tahun, seorang pelukis yang lebih sering dikenal lewat karya-karyanya yang tidak nyaman, sebagaimana dikatakan oleh para kurator seni. Dia tak pernah bicara banyak, tak pernah hadir saat pembukaan pameran. Dia hanya mengirimkan lukisan-lukisannya, dan semuanya sama. Selalu tentang rumah yang sama. Rumah tua bercat putih pudar dengan satu pintu merah di tengahnya. Tak ada nomor rumah, tak ada tanda kehidupan. Hanya rumah itu dan pintu itu yang tampak semakin menganga dari satu lukisan ke lukisan berikutnya. Mereka bilang Arsya adalah pelukis visioner. Mereka tak tahu rumah itu tak pernah ada di dunia nyata. Atau mungkin dulu pernah. Suatu malam, langit mendung menggantung di atas kota. Di dalam studio gelapnya, Arsya menyalakan satu lampu meja. Dia menatap lukisan barunya, versi lain dari rumah itu. Kali ini dengan sudut yang lebih dekat, terlalu dekat. Seolah-olah pelukisnya berdiri hanya beberapa langkah dari pintu merah itu, yang kini tampak mengilat, seperti basah oleh sesuatu. Tangannya bergerak otomatis, cat merah dituangkan sedikit. Dia menyapukannya di sisi pintu. Seketika sebuah suara berdesir terdengar, ringan, hampir seperti bisikan nafas yang tertahan dari balik kanvas. Arsya berhenti, menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun saat kembali menatap lukisan itu, pintu yang tadi tertutup rapat kini tampak sedikit terbuka. Dia tak pernah melukis pintu itu terbuka. Beberapa hari kemudian, pameran lukisan koleksi rahasia sang seniman digelar di galeri seni privat di daerah Kemang. Kurator senior Om Hendra Surya, teman lama ayah Arsya, mengatur semuanya. Dia tahu betapa sulitnya mengundang Arsya keluar dari studio, tapi kali ini Arsya muncul. Dia berdiri diam di sudut ruangan, mengenakan kemeja biru gelap penuh bercat-cat, wajahnya tirus, matanya seperti tak benar-benar melihat. Para kolektor datang memuji karyanya, tapi Arsya tidak menjawab. Lalu seseorang mendekat. Seorang perempuan muda dengan kamera tergantung di leher dan buku catatan kecil di tangannya. "Rani Dewantara, jurnalis seni. Boleh saya mewawancari Anda sebentar?" Arsya menatapnya, hening, lalu mengangguk sekali. Rani duduk di dekatnya, dia membuka buku catatannya dan mulai bertanya pelan, sopan namun tajam. "Kenapa Anda hanya melukis satu rumah? Apa ada arti personal di balik itu?" "Tidak tahu," jawab Arsya singkat. "Banyak yang bilang rumah itu seperti ada auranya sendiri, seperti hidup. Pernah mimpi tentangnya?" Arsya menoleh sekilas. Mata mereka bertemu. "Itu bukan mimpi," katanya datar. Rani diam sejenak. Dia menutup bukunya perlahan. Dalam hatinya dia tahu pria ini menyimpan sesuatu. Sesuatu yang belum pernah ia temui di pelukis manapun sebelumnya. Setelah pameran usai, Om Hendra menghampiri Arsya yang hendak pulang. "Kau tahu, rumah itu nyata bukan?" Arsya mematung, hening. Dia menatap Om Hendra. Sejenak lalu berkata lirih, "Aku tidak ingat, tapi aku tahu aku pernah di sana." Malam itu di dalam studionya, Arsya berdiri lagi di depan lukisan terakhir. Pintu merah di tengah rumah itu kini tampak semakin nyata. Refleksi cahaya menari di permukaannya, seolah-olah seperti pintu sungguhan. Dia mendekat, perlahan, menyentuh permukaan lukisan. Lembab, dingin, dan ada sensasi berdenyut yang seperti dari dalam kanvas itu.
Dia menarik tangannya cepat-cepat, jantungnya berdetak kencang. Tapi dari ujung matanya, dia melihat pintu itu kini tampak lebih terbuka. Dan dari baliknya, ada sepasang mata menatapnya. Esok harinya, Rani kembali ke galeri. Dia menunjukkan fotonya kepada Om Hendra. Foto lukisan terakhir Arsya, tapi ada yang aneh. Lihat ini, saat saya memotretnya, pintunya tertutup. Tapi dalam hasil fotonya, pintunya terbuka. Ini bukan efek kamera. Om Hendra memucat. Dia menarik nafas panjang, lalu bergumam. Dia sudah terlalu dekat. Lukisan itu bukan sekedar karya. Itu semacam jendela. Jendela kemana Om Hendra? Bukan ke masa lalu, tapi ke tempat yang ingin dia lupakan. Malam kian larut. Di studio gelap yang hanya diterangi cahaya bulan, Arsya melukis lagi. Tapi kali ini berbeda. Dia tidak melukis dari imajinasi. Dia melukis dari ingatan. Tangannya bergerak cepat. Detail demi detail muncul. Retakan di dinding, bingkai foto yang hangus, noda darah di lantai kayu. Semua tampak begitu jelas, seolah-olah dia sedang berdiri langsung di tengah ruangan itu. Di akhir gorisannya, dia berhenti. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dia menatap lukisan itu, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku pernah di sini, tapi kenapa aku tidak ingat siapa yang bersamaku? Dari balik pintu lukisan itu, terdengar suara pelan. Suara seseorang, laki-laki, lirih tapi jelas. Kau tahu siapa aku, Arsya, dan kau tahu apa yang kau lakukan. Hayo, menjaga sandi kala. Kalau cerita ini mulai membuat bulu kudukmu berdiri, jangan lupa beri like sebagai tanda kau masih bersama kami di tengah kegelapan ini. Klik subscribe dan aktifkan loncengnya, karena malam belum selesai dan misteri baru saja dimulai. Tinggalkan jejakmu di komentar, kami membaca semuanya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Arsya tidur. Tapi dalam mimpinya, dia berdiri di depan rumah itu. Dia memegang gagang pintu merah yang basah oleh sesuatu. Dan dari dalam, ada seseorang yang berteriak. Bukan meminta tolong, tapi memanggil namanya. Arsya terbangun dengan nafas tersengal. Keringat membasahi tubuhnya, meski udara malam dingin menusuk. Di ujung tempat tidurnya, kuas dan catar cacer. Kanvas kosong kini menampilkan lukisan baru. Padahal, ia tak merasa melukis apapun semalam. Lukisan itu menunjukkan sebuah sudut rumah. Tangga kayu tua, bercak darah mengering di anak tangganya, dan bingkai foto tergantung miring di dinding. Wajah pria yang samar. Ia mendekat. Bingkai itu bergetar. Saat disentuh, suara lirih terdengar. Kenapa kau kembali? Rani yang penasaran mulai menyelidiki. Ia membuka arsip media lama dan menemukan laporan kebakaran di sebuah rumah seniman. Di daerah pegunungan, sebuah rumah bergaya kolonial, terpencil, dan tidak beralamat resmi. Tahun kejadian 10 tahun lalu. Pemiliknya, Dimas Arya, pelukis muda yang menjanjikan namun menghilang tanpa jejak. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Rumah itu hangus. Kasusnya ditutup karena tak ada tersangka. Saat Rani mencocokkan sketsa rumah dari laporan itu dengan lukisan-lukisan Arsya, hasilnya cocok nyaris identik. Ia kembali ke galeri dan menghadapkan Om Hendra dengan temuannya. Rani bilang, Anda bilang rumah itu imajinasi, tapi ini nyata. Kenapa menyembunyikan hal ini? Om Hendra gelisah. Ia menghindari tatapan Rani. Om Hendra bilang, itu bukan urusanmu, nak. Arsya tak mengingat apa yang terjadi. Dan mungkin lebih baik begitu. Kata-kata itu justru membuat Rani semakin curiga. Apa sebenarnya hubungan mereka bertiga? Siapa Dimas? Siapa Arsya sebenarnya? Arsya mulai kehilangan kendali. Ia tidur sambil berjalan. Ia ditemukan tetangganya berdiri di depan kanvas kosong pukul 3 pagi menatap sesuatu yang tak terlihat. Dalam mimpinya,
Rumah itu kini terbuka sepenuhnya. Ia memasuki ruangan demi ruangan. Di salah satu kamar, ia melihat versi dirinya sendiri sedang melukis, tapi darah menetes dari kanvas. Ia terbangun dan mendapati tangan serta bajunya berlumur cat merah. Rani mencoba mencari jejak Dimas. Namun, setiap orang yang ia hubungi, mantan galeri, komunitas seni, tampak menghindar bicara. Seolah-olah Dimas dilupakan secara kolektif. Salah satu petunjuk menarik muncul, yaitu email dari akun lama galeri berisi draft surat gugatan. Dimas pernah melaporkan seseorang atas plagiarisme dan pencurian lukisan. Nama pelapor dan tergugat dirahasiakan dalam dokumen itu. Tapi, Om Hendra lah yang menjadi penengah pada saat itu. Rani kini mencurigai, Om Hendra mungkin berperan lebih besar dari yang ia tunjukkan. Mungkinkah ia menutupi sebuah pembunuhan? Sementara itu, lukisan-lukisan di studio Arsya mulai menunjukkan hal-hal yang tidak pernah ia lukis. Detail-detail dari kejadian masa lalu yang tak ia ingat, seperti rekaman visual dari mata lain. Lukisan terbaru Arsya menampilkan ruang makan rumah itu. Tapi, ada tambahan baru. Sosok manusia samar duduk di kursi ujung meja, mengenakan kemeja putih dengan wajah buram. Beberapa jam kemudian, wajah susu itu mulai terlihat lebih jelas. Itu wajah Arsya. Ia panik. Ia mencoba membakar lukisan itu. Tapi, saat api menyentuhnya, suara jeritan terdengar nyaring dan api padam sendiri. Kanvasnya tetap utuh, hanya berubah jadi gelap. Dalam cermin studio, Arsya melihat bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Tapi saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Arsya mulai curhat pada Om Hendra. Aku pikir aku yang dibunuh di rumah itu. Tapi sekarang aku merasa aku bukan korbannya. Om Hendra terdiam. Apa aku melakukan sesuatu yang tak bisa dimaafkan? Om Hendra tak menjawab. Ia hanya menatap lukisan gelap di dinding dan berkata, "Kadang ingatan tidak menghilang. Mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali." Sementara itu, Rani kembali ke lokasi rumah tua yang terbakar. Kini hanya reruntuhan yang sunyi, tapi ia menemukan sebuah lukisan lusuh di bawah tanah. Rumah yang sama tapi dengan pintu terbuka penuh. Di balik pintu itu ada siluet seorang pria yang berdiri. Tangannya memegang kuas dan wajahnya bukan Dimas. Sudahkah kamu menebak siapa pelakunya? Atau mungkin kamu juga sedang dibohongi oleh cerita ini? Subscribe sekarang dan tetap waspada, karena teka-teki ini belum selesai. Malam berikutnya, Arsya mendapati seluruh lukisannya mulai berubah sendiri. Sosok dalam lukisan berpindah-pindah. Pintunya kini terbuka semua. Ia tak bisa melukis ulang. Ia tak bisa menghapusnya. Satu lukisan terakhir muncul di kanvas kosong tanpa ia sentuh. Dirinya sendiri berdiri di ambang pintu menatap penonton langsung. Dan dari dalam rumah ada suara. "Sekarang giliranmu masuk." Di malam yang sangat sunyi, Arsya menatap satu lukisan baru di studio. Ia tidak ingat membuatnya, tapi detailnya terlalu akurat. Sebuah ruangan dengan cermin besar, dan di dalamnya terlihat dirinya sedang menatap sesuatu di belakang. Ia menoleh ke cermin nyata di studionya. Cermin itu kosong. Lalu, tiba-tiba, ia melihat di dalam cermin, bayangan dirinya mulai bergerak. Padahal ia sendiri tak bergerak. Bayangan itu menoleh perlahan ke belakang. Lalu, tersenyum. Dari balik studio, terdengar derit. Pintu apartemennya terbuka sendiri. Rani gelisah setelah penemuan lukisan lama di reruntuhan rumah terbakar. Mendatangi studio Arsya. Ia mengetuk, tidak ada jawaban. Pintu tidak terkunci. Saat masuk, ia menemukan studio kosong, tapi penuh dengan lukisan yang kini berubah semua. Semua lukisan menunjukkan sudut-sudut berbeda dari satu tempat.
rumah itu. Beberapa lukisan kini menunjukkan versi lain dari peristiwa tertentu. Arsya menyeret sesuatu di lantai. Arsya duduk di sudut, menangis sambil memegang kuas. Arsya berdiri di depan tubuh tergeletak, tubuh Dimas. Rani syok. Ia membalik sebuah kanvas besar dan melihat satu kata tertulis di baliknya. Maafkan aku. Saat itu, Arsya muncul dari balik pintu. Wajahnya kosong, matanya sayu. Ia tidak marah, tidak takut, hanya hampa. Arsya, kau tidak seharusnya di sini. Rani, apa yang terjadi Arsya? Siapa Dimas? Siapa kamu sebenarnya? Arsya lirih. Aku mengambil hidupnya dan sekarang dia mengambil milikku. Flashback emosional dimulai. Suara Arsya menjadi narasi hening di atas gambaran kejadian masa lalu yang perlahan terungkap. 10 tahun lalu, Arsya dan Dimas adalah dua pelukis muda berbakat. Mereka tinggal bersama di rumah di pegunungan, berkarya bersama. Tapi ketenaran mulai menghampiri Dimas lebih dulu. Karya-karyanya dipuji. Arsya merasa tertinggal, iri, marah. Satu malam, setelah pertengkaran hebat, Arsya membakar lukisan Dimas. Tapi api menjalar, terlalu cepat, rumah terbakar. Dimas terjebak. Arsya tidak menolong. Ia lari dan tak pernah kembali. Ia kembali ke Jakarta, memulai hidup baru dengan melukis rumah itu berulang-ulang dalam upaya untuk mengingat atau melupakan. Ia bahkan mengadopsi sebagian gaya lukis Dimas. Ia mencuri hidup Dimas. Tapi kini, rumah itu, pintu itu memanggilnya kembali. Dan Dimas melalui lukisan mengingatkannya akan semua dosa yang ia sembunyikan. Rani, kau membiarkannya mati. Arsya menatap lukisan. Bukan hanya membiarkannya, aku menghapusnya. Tapi dia kembali melalui cat dan kanvas untuk menuliskan ulang yang aku tutupi. Pintu studio tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin menerpa ruangan. Salah satu lukisan bersinar samar, bukan pantulan cahaya biasa. Lukisan itu bergerak. Pintu rumah dalam lukisan perlahan terbuka. Dari baliknya, siluet Dimas berdiri. Kali ini jelas. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Tapi bukan marah, tersenyum tenang. Dimas dari lukisan, sekarang kau tahu dan kau harus kembali. Satu-satunya cara agar aku bisa pergi adalah kalau kau menggantikan tempatku. Arsya berbisik, itu adil. Ia melangkah ke depan, tangannya menyentuh permukaan lukisan. Permukaan itu menenggelamkannya seperti air. Arsya, jangan! Rani mencoba menariknya, tapi ia terlambat. Arsya menghilang ke dalam lukisan. Di malam yang sangat sunyi, Arsya menatap satu lukisan baru di studio. Ia tidak ingat membuatnya, tapi detailnya terlalu akurat. Sebuah ruangan dengan cermin besar, dan di dalamnya terlihat dirinya sedang menatap sesuatu di belakang. Ia menoleh ke cermin nyata di studionya. Cermin itu kosong. Lalu, tiba-tiba ia melihat di dalam cermin bayangan dirinya mulai bergerak, padahal ia sendiri tak bergerak. Bayangan itu menoleh perlahan ke belakang, lalu tersenyum. Dari balik studio, terdengar derit. Pintu apartemennya terbuka sendiri. Rani, gelisah setelah penemuan lukisan lama di reruntuhan rumah terbakar, mendatangi studio Arsya. Ia mengetuk, tidak ada jawaban. Pintu tidak terkunci. Saat masuk, ia menemukan studio kosong, tapi penuh dengan lukisan yang kini berubah semua. Semua lukisan menunjukkan sudut-sudut berbeda dari satu tempat, rumah itu.
Beberapa lukisan kini menunjukkan versi lain dari peristiwa tertentu. Arsya menyeret sesuatu di lantai. Arsya duduk di sudut, menangis sambil memegang kuas. Arsya berdiri di depan tubuh tergeletak, tubuh Dimas. Rani syok. Ia membalik sebuah kanvas besar dan melihat satu kata tertulis di baliknya. Maafkan aku. Saat itu, Arsya muncul dari balik pintu. Wajahnya kosong, matanya sayu. Ia tidak marah, tidak takut, hanya hampa. Arsya, kau tidak seharusnya di sini. Rani, apa yang terjadi, Arsya? Siapa Dimas? Siapa kamu sebenarnya? Arsya, aku mengambil hidupnya, dan sekarang dia mengambil milikku. 10 tahun lalu, Arsya dan Dimas adalah dua pelukis muda bertalenta. Mereka tinggal bersama di rumah di pegunungan, berkarya bersama. Tapi ketenaran mulai menghampiri Dimas lebih dulu. Karya-karyanya dipuji. Arsya merasa tertinggal, iri, marah. Satu malam, setelah pertengkaran hebat, Arsya membakar lukisan Dimas. Tapi api menjalar terlalu cepat. Rumah terbakar. Dimas terjebak. Arsya tidak menolong. Ia lari dan tak pernah kembali. Ia kembali ke Jakarta, memulai hidup baru dengan melukis rumah itu berulang-ulang dalam upaya untuk mengingat atau melupakan. Ia bahkan mengadopsi sebagian gaya lukis Dimas. Ia mencuri hidup Dimas. Tapi kini, rumah itu, pintu itu, memanggilnya kembali. Dan Dimas melalui lukisan mengingatkannya akan semua dosa yang ia sembunyikan. Rani terisak-terisak. Kau membiarkannya mati. Arsya menatap lukisan. Bukan hanya membiarkannya, aku menghapusnya. Tapi dia kembali melalui cat dan kanvas untuk menuliskan ulang yang aku tutupi. Pintu studio tiba-tiba terbuka sendiri. Angin dingin menerpa ruangan. Salah satu lukisan bersinar samar. Bukan pantulan cahaya biasa. Lukisan itu bergerak. Pintu rumah dalam lukisan perlahan terbuka. Dari baliknya, siluet Dimas berdiri. Kali ini jelas. Wajahnya pucat, matanya berkaca-kaca. Tapi bukan marah. Tersenyum tenang. Dimas dari lukisan. Sekarang kau tahu, dan kau harus kembali. Satu-satunya cara agar aku bisa pergi adalah kalau kau menggantikan tempatku. Arsya berbisik, itu adil. Ia melangkah ke depan, tangannya menyentuh permukaan lukisan. Permukaan itu menenggelamkannya seperti air. Arsya, jangan! Rani mencoba menariknya, tapi ia terlambat. Arsya menghilang ke dalam lukisan. Terkejut? Atau kamu sudah curiga sejak awal? Beri like kalau kamu kena jebakan cerita ini dan share ke temanmu biar mereka juga terperangkap dalam misteri Sandikala. Tulis teorimu di komentar, Mea tahu kamu yang paling jeli. Like dan subscribe biar kamu gak ketinggalan keseruan berikutnya. Studio Arsya kini menjadi tempat sunyi. Polisi datang karena laporan orang hilang. Tak ada jejak perlawanan, tidak ada tanda kekerasan. Arsya benar-benar menghilang, seolah-olah tubuhnya larut di dalam udara. Tapi Rani tahu lebih dari itu. Ia duduk sendirian di studio, memandangi lukisan-lukisan yang masih tergantung. Satu persatu, lukisan-lukisan itu mulai berubah. Perlahan, diam-diam. Beberapa kanvas kini kosong. Yang lain
memperlihatkan adegan dari masa lalu yang tak mungkin dilihat oleh mata manusia. Lukisan di dinding studio menunjukkan ruangan tempat kebakaran terjadi, dan di sudutnya, Dimas terjebak di balik api. Lukisan berikutnya memperlihatkan Arsya kecil, bersembunyi di balik tangga, memeluk lututnya, wajahnya penuh rasa takut, seolah telah menyaksikan sesuatu jauh sebelum tragedi. Tiba-tiba, semuanya terasa keliru. Rani menelusuri tiap sudut ruangan dan mendapati lukisan yang terakhir kali menelan Arsya kini kosong. Bukan hanya pintunya tertutup, tapi sosok yang tadi berdiri di dalam sudah tidak ada. Rani menemui Om Hendra sekali lagi, kini dengan wajah lelah dan mata tak berkedip. Ia membawa semua bukti, lukisan lama dari reruntuhan, rekaman suara pengakuan Arsya, dan foto-foto lukisan yang berubah. Om Hendra akhirnya mengaku. Dengan suara pelan, ia membuka apa yang selama ini ia sembunyikan. Dimas adalah muridku, dan begitu juga Arsya. Mereka berteman, mereka bersaing, tapi bukan hanya itu. Dimas adalah saudara tiri Arsya, tapi Arsya tidak tahu. Ibunya pernah menjalin hubungan gelap denganku. Aku, ayah biologis Arsya. Aku tahu tragedi itu terjadi, tapi aku menutupinya. Aku memalsukan identitas Arsya, mengatur ulang hidupnya, karena aku takut ia akan dihukum, atau lebih buruk, kehilangan kewarasan. Rani terdiam. Selama ini semua orang berusaha menghapus jejak kebenaran, bukan untuk menyelamatkan Arsya, tapi menyelamatkan diri mereka sendiri dari rasa bersalah. Lukisan-lukisan itu adalah pintu ke masa lalu, dan masa lalu akhirnya membalas, ujar Om Hendra lirih. Rani bertanya, kenapa sekarang? Kenapa lukisannya hidup? Kenapa Dimas bisa kembali? Om Hendra menatap Rani dengan mata merah. Karena semua kenangan punya batas, dan saat kenangan tak bisa lagi dikurung, mereka keluar mencari bentuknya sendiri. Rani membuka catatannya sendiri. Ia menyadari sesuatu yang sangat mengganggu. Dalam wawancara pertamanya dengan Arsya, ada detil aneh. Ia berkata, "Aku pikir aku yang dibunuh." Awalnya itu terdengar seperti metafora, tapi sekarang ia sadar. Arsya mungkin bukan hanya merasa bersalah, tapi ia benar-benar tak tahu siapa dirinya. Dan ini menjelaskan semuanya. Dalam lukisan terakhir yang Rani temukan tersembunyi di balik rak studio, sosok Dimas tampak sedang melukis. Namun, sosok yang berdiri di belakangnya, memegang pisau, adalah Arsya, yang jauh lebih muda. Tapi ketika Rani memperbesar foto lukisan itu, wajah Arsya terlihat lebih mirip dengan Dimas. Apakah mereka tertukar? Apakah identitas mereka sengaja dihapus dan diganti? Atau apakah ini kutukan dari rasa bersalah kolektif yang terlalu lama disangkal? Rani menyadari, mungkin tak ada yang bisa membedakan siapa korban, siapa pelaku, dan siapa yang memanggil siapa dari balik pintu itu. Cerita boleh menipumu, tapi rasa bersalah tidak bisa bersembunyi selamanya. Apa kamu sempat mendebak semuanya? Atau kamu juga ikut tersesat bersama karakter-karakter ini? Tulis teorimu di komentar. Like dan share jika misteri ini berhasil mengganggumu. Subscribe sekarang, karena kebenaran yang paling gelap baru saja terungkap. Rani menutup pintu studio untuk terakhir kalinya. Ia membawa satu lukisan yang belum berubah. Lukisan sebuah pintu merah yang setengah terbuka. Malam itu, ia menatap lukisan itu di kamar apartemennya. Ia mendekat, dan dari dalam celah lukisan itu, suara berbisik terdengar. Kau telah melihat terlalu banyak, Rani. Kini, giliranmu. Malam sunyi. Di apartemen sempit milik Rani, hanya ada cahaya dari satu lampu meja. Di depannya, lukisan pintu merah yang ia ambil dari studio Arsya. Ia mencoba tidur, tapi dari ruang tamu terdengar bunyi samar, ketukan pelan dari arah lukisan. Tok, tok, tok. Saat ia mendekat, pintu di lukisan itu
Yang semula tertutup setengah, kini terbuka lebih lebar. Dan kali ini, bukan hanya celah gelap di baliknya, tapi sebuah ruangan yang dikenalnya. Ruang kerja Arsya. Di dalamnya, seseorang sedang duduk membelakanginya, melukis. Rani menyentuh permukaan lukisan, dan tangannya tenggelam dalam cat. Seketika, ia ditarik ke dalam. Rani kini berada di dalam rumah tua itu. Udara pengap, dindingnya terbakar sebagian, tangga kayu berderit, tapi semuanya terlalu nyata untuk disebut mimpi. Ia berjalan menyusuri lorong panjang. Di dinding, tergantung lukisan-lukisan aneh. Semua menunjukkan wajah-wajah familiar, Arsya, Dimas, bahkan dirinya sendiri. Tapi dalam kondisi berbeda-beda, ada yang terjebak, ada yang menjerit, ada yang menghilang sebagian wajahnya. Di ujung lorong, ia mendengar suara seseorang melukis. Ia masuk ke sebuah ruangan besar. Di dalamnya, Dimas. Tampak utuh, nyata, wajahnya pucat tapi tenang. Dimas, selamat datang di tempat yang tidak pernah selesai. Lukisan ini bukan milik dunia. Ia hidup dari ingatan, dari dendam, dan dari siapapun yang mencoba menyembunyikan kebenaran. Rani bertanya dengan gemetar, "Apa Arsya benar-benar membunuhmu?" Dimas terdiam, lalu berjalan ke satu lukisan besar di tengah ruangan. Ia menunjuknya. Lukisan itu memperlihatkan malam tragedi kebakaran. Dimas terjebak di lantai atas. Arsya berteriak dari bawah. Dimas mencoba turun, namun lantainya runtuh. Tidak ada pembunuhan langsung. Tapi Arsya tak mencoba menolong. Ia melarikan diri, meninggalkan. Dimas kadang membiarkan seseorang mati lebih menyakitkan daripada membunuhnya langsung. Ia menatap Rani dalam-dalam. Sekarang, rumah ini butuh penjaga baru. Seseorang yang tahu dan membawa cerita ini keluar. Rani mundur. Ia mengeleng. Tidak, ini bukan tugasku. Kalau begitu, kau akan tetap di sini. Rani mencoba lari, tapi lorong rumah itu berubah bentuk. Dinding-dindingnya berputar, tangga bergeser. Ia terjebak dalam rumah, atau dalam ingatan siapa? Di ruang lain, ia melihat satu lukisan berbeda dari yang lain. Sebuah kamar, seorang anak kecil duduk di sudut. Arsya kecil, dan pria yang berdiri di atasnya, Om Hendra. Wajah anak penuh luka. Di lantai ada pecahan botol dan bekas tali. Di tembok tertulis, "Kamu tidak akan jadi siapa-siapa jika tidak menggantikannya." Semua ini berakar bukan hanya pada kecelakaan atau iri hati, tapi trauma manipulasi yang ditanamkan sejak kecil. Om Hendra bukan hanya kurator. Ia membentuk Arsya seperti bayangannya, menghapus masa lalu, menanamkan identitas baru, dan mengarahkan amarahnya pada Dimas. Arsya mungkin tidak pernah tahu sepenuhnya siapa yang ia benci. Dimas adalah korban, tapi begitu juga Arsya. Dan rumah ini adalah perangkap untuk menebus semua itu. Rani terbangun, terlempar keluar dari lukisan. Ia terbaring di lantai apartemennya. Tubuh gemetar, telinga berdengung. Lukisan itu masih di depannya. Tapi kini sudah kosong. Pintunya tertutup rapat. Tidak ada rumah, tidak ada sosok, hanya warna merah kusam. Namun di belakang kanvas tertulis sebuah pesan. Kalau cerita ini sampai padamu, teruskan. Jangan biarkan mereka terlupakan. Rani mengambil nafas dalam. Ia menatap kamera dokumentasinya, lalu mulai merekam untuk menceritakan semua. Rani kini tinggal sendiri. Tak lagi bekerja di redaksi, tapi ia menulis, melukis, merekam. Bukan untuk ketenaran,
tapi untuk mengingat, untuk menjaga agar nama-nama seperti Dimas dan Arsya tidak hanya hidup dalam lukisan yang membusuk. Karena di balik setiap pintu merah, selalu ada sesuatu yang tidak ingin dikenang, tapi harus dihadapi. Cerita boleh selesai, tapi malam belum tentu berakhir. Kalau kamu merasa cerita ini berhasil menipu atau mengguncangkan hatimu, like dan share sebagai bentuk penghargaan. Subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan kembali dengan cerita yang lebih gelap, lebih misterius, dan lebih mengganggu. Komentarmu adalah cahaya dalam kegelapan ini. Suatu hari di galeri kecil di luar kota, seorang pria tua membeli lukisan dari pasar loak. Lukisan itu sebuah rumah tua dengan pintu merah. Ia meletakkannya di dinding ruang tamu. Beberapa malam kemudian, ia berkata pada istrinya, "Aneh ya, tadi malam pintunya tertutup, tapi sekarang terbuka sedikit." Istrinya menjawab setengah bercanda, "Mungkin rumah itu sedang menunggumu